Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taiwo Razak Mansur dengan NIM D1B1 20105. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pemanfaatan berbagai jenis pupuk organik pada pertumbuhan dan produksi tanaman sawi Brassica juncea L. Baik, langsung saja bab 1, latar belakang, yang dimana tanaman sawi hijau atau Brassica juncea merupakan salah satu tanaman yang berumur pendek. Sayuran tersebut merupakan yang umum dikonsumsi di masyarakat dan mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh manusia karena mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia seperti protein, lemak, karbohidrat, dan kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C menurut Cahyono 2003. Berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara tahun 2019, produksi tanaman sawi hijau sebesar 10.009 kuintal, sedangkan pada tahun 2020 produksi tanaman sawi hijau Brassica juncea L yakni sebesar 9.621 kuintal berdasarkan data BPS tahun 2021. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produksi tanaman sawi hijau mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kandungan bahan organik di dalam tanah sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal. Pemberian pupuk organik diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan kemampuan dalam penyimpanan air. Selain itu, dapat meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah sehingga meningkatnya kesuburan tanah. Selain itu, organik yang dapat digunakan pupuk seperti organik kotoran sapi sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah. Selain itu, menyuburkan tanah. Selanjutnya, kotoran ayam. Kotoran ayam mengandung nitrogen yang tinggi, mampu menyediakan unsur hara yang berpengaruh pada pertumbuhan hasil tanaman, membutuhkan nutrisi. Jurnal et al 2021. Selain juga organ yang lain dapat digunakan, yaitu penggunaan kotoran kambing yang dapat meningkatkan daya ikat air, memperbaiki sirkulasi aerasi tanah, dan mengandung hara nitrogen yang dapat merangsangkan tanaman daun untuk melakukan fotosintesis. Dan yang terakhir yang dapat digunakan yakni pupuk skam bakar. Skam bakar dapat memperbaiki tingkat keasaman tanah. Selain itu, kandungan silika yang terdapat pada skam bakar akan memperkuat daun sehingga daun-daun menjadi lebih tegak dan memperkuat tanaman serta mendorong perkembangan sel-sel tanaman. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan dan kegunaan penelitian. Rumusan masalah di sini ada dua, yaitu apakah pemanfaatan berbagai jenis pupuk organik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi? Dan yang kedua, jenis pupuk mana yang paling efektif untuk digunakan pada pertumbuhan? Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah pemanfaatan berbagai pupuk organik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi? Jenis pupuk mana yang paling efektif untuk pertumbuhan dan produksi tanaman sawi? Tujuannya untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pada berbagai jenis media tanam yang digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui jenis pupuk organik mana yang paling efektif digunakan terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Kegunaannya mengetahui perbedaan pertumbuhan dan produksi tanaman sawi pada berbagai jenis pupuk organik yang digunakan dan mengetahui jenis pupuk organik yang paling baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi teori tanaman sawi. Tanaman sawi merupakan tanaman musiman. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Dalam sistem tanaman botani, tanaman sawi diklasifikasikan sebagai divisi
Spermatophyta, kelas Angiospermae, subkelas Dicotyledon, ordo Papaphorales, famili Brassicae, genus Brassica, dan spesiesnya Brassica juncea. Adapun syarat tumbuh, tanah yang cocok untuk ditanam sawi adalah tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung bahan organik atau humus. Tidak menggenang atau becek, tata aerasi dalam tanah berjalan dengan baik, dan derajat kemasaman pH yang optimum. Optimumnya pH untuk tanaman sawi yaitu 6-7 menurut Haryanto et al. 2006. Selanjutnya iklim. Kondisi iklim yang mendaki untuk tanaman sawi itu memiliki suhu malam dengan derajat 15,6 derajat Celcius dan siang 21,1 derajat Celcius, serta penyinaran matahari antara 10 sampai 13 jam dalam per hari. Curah hujan yang sesuai untuk tanaman budidaya sawi adalah 1000 sampai 1500 mm per tahun. Daerah yang memiliki curah hujan 1000 sampai 1500 adalah daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Akan tetapi tanaman sawi yang tidak tahan terhadap air yang menang tidak tahan terhadap air yang menggenang. Kelembapan udara yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman sawi yaitu berkisar 80% sampai 90%. Kelembapan udara yang lebih tinggi dari 90% dapat berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan tanaman. Pupuk organik bermanfaat karena mengandung semua unsur yang diperlukan tanah. Selain itu, dia berperan penting dalam merekat partikel tanah sehingga agregasi dan struktur tanah menjadi baik. Aplikasi pupuk organik dalam pertanaman dapat meningkatkan kadar C organik dan nitrogen total dalam tanah. Standar mutu kandungan bahan organik yaitu memiliki N 0,21 sampai 0,50% dan C organik 2,01 sampai dengan 3% dan rasio CN 11 sampai 15%. Selain itu, penggunaan pupuk organik juga dapat mengurangi pencemaran melalui daur ulang hara dan pemanfaatan pupuk organik yang dapat dilakukan melalui sarana limbah pertanaman dan ternak serta limbah lainnya. Pupuk kotoran ayam merupakan salah satu pupuk organik yang banyak digunakan dalam media tanam. Penggunaan pupuk organik berupa kotoran ayam memiliki manfaat dalam menjaga keseimbangan lahan, meningkatkan produktivitas tanah, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pupuk kotoran ayam dapat terdekomposisi yang dilakukan oleh mikroba dalam pupuk organik yang sangat penting dalam mengubah bahan organik menjadi bentuk yang dapat diakses oleh tanaman atau diserap oleh tanaman. Proses dekomposisi melibatkan kerja mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Mereka mencegah bahan organik menjadi senyawa sederhana seperti humus dan melepaskan unsur-unsur hara yang ada dalam bahan organik. Ini dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Selanjutnya, pupuk kotoran sapi. Pupuk kotoran sapi adalah pupuk yang dingin, yaitu yang terbentuk karena proses penguraiannya oleh mikroorganisme secara langsung yang berlangsung perlahan sehingga tidak membentuk panas. Pupuk kandang sapi menyediakan unsur hara makro dan mikro sehingga mendukung pertumbuhan dan produksi karena struktur tanah sebagai media tumbuh tanaman dapat diperbaiki. Pemberian pupuk organik kotoran sapi dapat memperbaiki sifat fisik dan dengan cara merestorasi dan memperbaiki tanah yang mengalami degradasi. Dalam pupuk kotoran sapi mengandung unsur hara makro yaitu N, P, K, Ca, dan Mg serta S. Dan unsur hara mikronya Na, Fe, Cu, Mo, dan Mn.
Pupuk kotoran sapi merupakan pupuk padat yang mengandung air dan lendir. Komposisi unsur hara dalam pupuk kotoran sapi terdiri atas campuran 0,40% N, 0,20% P, P2O5 dan 0,10% K2O. Khusus bagi tanaman dalam pot, pupuk kandang diberikan sepertiga dari media dalam pot. Selanjutnya pupuk kotoran kambing. Pupuk kotoran kambing yaitu pupuk yang berasal dari kotoran kambing. Kandungan dalam pupuk kotoran kambing memiliki nitrogen 0,6%, fosfor 0,3% dan kalium 0,17%. Kandungan N dan P dalam pupuk kotoran kambing lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kotoran sapi, dikarenakan kadar hara pupuk kotoran kambing mengandung kalium yang relatif lebih tinggi dari pupuk lainnya, sementara kadar hara N dan P hampir sama dengan pupuk kandang lainnya. Selanjutnya, pupuk arang sekam. Penggunaan bahan organik limbah panen padi seperti sekam dapat meningkatkan produktivitas tanah dan efisiensi pemupukan, serta mengurangi kebutuhan pupuk, terutama pupuk kalium. Salah satu kelebihan penggunaan bahan organik arang sekam yaitu sekam merupakan hasil pembakaran sisa organik yang mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pemanfaatan bahan organik seperti arang sekam sangat potensial digunakan sebagai komposit media tanam alternatif untuk mengurangi penggunaan topsoil. Selain itu, hal ini sangat penting bagi bibit akar tanaman karena media tumbuh sangat berkaitan dengan pertumbuhan akar atau sifat di perakaran tanaman. Karena bahan organik mempunyai sifat remah sehingga udara, air, dan akar tidak masuk dalam fraksi tanah dan dapat mengurangi air. Adapun bagian kerangka pikir penelitian, yang pertama penurunan pertumbuhan dan produksi tanaman sawi yang diakibatkan kurangnya unsur hara yang di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan produksi tanaman menjadi tidak maksimal. Maka dilakukan pemanfaatan berbagai jenis pupuk organik pada pertumbuhan dan produksi tanaman sawi, sehingga menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman sawi menjadi meningkat. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan berbagai pupuk organik memberikan pengaruh nyata atau dampak nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Selain itu juga terdapat minimal satu perlakuan pupuk organik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi. Baik, selanjutnya bab 3. Pertama, tempat dan waktu. Penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan di Laboratorium Kebun Percobaan 2 Universitas Haloleo. Penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Maret 2024. Bahan-bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi, polybag, ukuran 35 x 35 cm, kertas label, zipper pack, tanah, pupuk kotoran ayam, pupuk kotoran sapi, pupuk kotoran kambing, dan pupuk arang sekam. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah parang, pacul, meteran roll, karung, mistar, timbangan analitik, timbangan, kamera, dan alat tulis menulis. Selanjutnya, prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain penyiapan alat dan bahan, persiapan media tanam, penyiapan benih, penanaman, pemeliharaan, serta hingga pemanenan. Selanjutnya, metode penelitian. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan satu taraf, yakni perbedaan jenis pupuk organik. Perlakuan yang digunakan sebanyak 5 perlakuan yang terdiri dari kontrol P1, pupuk kotoran ayam menjadi P2,
pupuk kotoran sapi P3 dan pupuk kotoran kambing P4 dan pupuk arang sekam P5. Perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 15 unit percobaan. Untuk kontrol tanpa perlakuan pupuk organik. P1 perlakuan pupuk organik kotoran ayam sebanyak 25 ton per hektar. P2 perlakuan pupuk organik kotoran sapi 20 ton per hektar. P3 perlakuan pupuk kotoran kambing sebanyak 25 ton per hektar. Dan P4 perlakuan pupuk organik arang sekam 30 ton per hektar. Selanjutnya metode penelitian variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang diamati untuk pertumbuhan yaitu tinggi tanaman, luas daun, panjang daun, lebar daun, dan produksi. Yang variabel produksi ada 3: brankas basah, brankas berat kering, serta berat kering akar. Selanjutnya untuk analisis datanya, data pada penelitian dianalisis dengan menggunakan sidik ragam. Data penelitian yang sudah dianalisis apabila terdapat pengaruh perlakuan dilanjutkan dengan uji nyata terkecil pada taraf 5% untuk mengetahui perbedaan masing-masing perlakuan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.